Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan diberikan kepada Bergema, kami, bergema, Pak. Pak. Aktifkan Anda. Bergema. Mungkin baku dekat itu Pak, jadi baku Harus baku jauh, Pak. Iya, iya, iya. Kita buka rekaman, kan ini mau direkam ya. Master rekaman dulu. Start. Sudah boleh. Ya, di sini Pak kami menceritakan tentang skenario percakapan coaching, yang mana di sini tema awal kami bawa itu adalah manajemen diri. Saya sendiri selaku coach dan Mahfud selaku coaching. Untuk itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami akan mulai. Assalamualaikum Pak Mahfud, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Pak Mahfud sudah hadir di sini dalam kolaborasi kita di sore hari ini. Ini Pak Mahfud, masalah kegiatan Drukol, apa masalah Bapak hadapi sehingga dalam mengikuti kegiatan ini lambat, sehingga saya sendiri sudah merasa resah sama Bapak, karena kita satu kelompok untuk kegiatan coaching, sementara kegiatan sudah berlangsung. Nah, ini kegiatan sudah kurang lebih 30 menit yang lalu, Bapak baru bergabung. Iya, betul, Pak. Begini, Pak. Saya mau menjelaskan sedikit kenapa. Karena saya ini juga dapat informasi memang tadi bahwa kegiatan coaching sudah berlangsung. Jadi saya minta maaf sekali lagi Pak Is. Juga alhamdulillah saya mengucapkan syukur kepada Bapak Fasil yang di mana banyak sekali sudah melakukan yang terbaik buat saya. Kemudian beliau juga mengingatkan saya untuk menghubungi saya tadi untuk segera bergabung dengan Pak Is karena Bapak sudah lama menunggu di kegiatan coaching di ruang virtual. Iya, Pak. Oke, baik Pak Mahfud. Karena waktu kita tidak banyak lagi, apa kira-kira yang ingin Bapak lakukan dalam kegiatan ini? Oke, ini Pak. Saya ingin sekali Pak untuk mengikuti ini dengan baik dan secara maksimal Pak. Itu saja tujuan saya. Oh, ya betul itu Pak Mahfud. Terima kasih Pak Mahfud atas kerjasamanya. Semoga harapan saya kita dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik ya. Ya betul Pak. Iya Pak. Ya, menurut Bapak apa rencana ke depan agar dalam setiap kegiatan Rukol tidak terulang lagi dengan hal yang sama Pak Mahfud? Jadi seperti begini Pak. Baiklah, saya akan mengonfirmasi kembali baik itu di tempat kerja saya ataupun dengan teman-teman yang CGP lain di mana dalam hal ini saya mengonfirmasi penyesuaian jadwal saya di tempat kerja saya agar supaya tidak bertabrakan lagi dengan kegiatan CGP ini, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, selain itu ada lagi tidak? Um, ada, Pak. Iya, Pak. Selain itu, saya ingin juga harus melalui kegiatan ini saya bisa ingin harus disiplin dan bisa memanajemen waktu saya, Pak. Ya, selain itu saya harus selain itu Pak Mahfud, ke depannya semoga Bapak betul-betul dan bersungguh-sungguh untuk mengikuti kegiatan CGP ini ya. Iya, iya Pak. Siap Pak Iskandar. Karena selama ini saya menyadari memang kekeliruan dan kehilapan saya tidak disiplin waktu karena saya belum bisa manajemen waktu secara maksimal, Pak. Ya, kalau misalnya sekarang idealnya itu menurut Pak Mahfud di level angka, maksud saya Pak Mahfud, kalau misalnya sekarang idealnya itu di level di angka 10. Nah, sekarang kalau Pak Mahfud itu sendiri ada di level berapa?
Em, mungkin kisaran 4 atau 5 karena ya belum ada rasanya tanggung jawab penuh mungkin dari saya, Pak. Oh ya begitu ya. Pak Mahfud, kalau melihat teman-teman CGP lain berada di level angka berapa menurut Pak Mahfud? Maybe ya di angka 7 atau 8 saya rasa sudah cukup baik dibanding saya, Pak. Oh begitu ya. Pak Mahfud, apa yang akan Pak Mahfud lakukan untuk mencapai eh, ke angka 7 atau 8 itu, dan strategi apa yang akan Bapak lakukan? Jadi begini Pak Iskandar, mungkin harus ada waktu khusus buat saya untuk kita saling share, berbagi tentang bagaimana keutamaan tentang memanajemen waktu itu sendiri, Pak. Mungkin itu, Pak. Oh ya, begitu ya. Jadi selain itu ada lagi tidak Pak Mahfud? Iya, Pak, ada. Saya juga akan berusaha lebih baik untuk dalam tugas dan tanggung jawab saya untuk mengisi eh, apapun yang ada di LMS karena selama ini memang saya sangat-sangat istilahnya terbengkalai di bagian LMS karena mengerjakan suatu hal yang ada di tugas-tugas lainnya di luar, Pak. Iya, Pak. Ya, alhamdulillah Pak Mahfud, kalau seperti itu tentunya jadi harus ada waktu untuk melakukannya. Baik Pak Mahfud, ini kan sudah di ujung sesi. Ya, apa yang didapatkan dari sesi percakapan kita hari ini? Em, di awal pembicaraan tadi, Pak, kan itu saya itu masih bingung. Bingung bagaimana cara mengatasi masalah ini, problem ini, Pak. Dan bagaimana solusinya. Tapi ketika setelah kita ngobrol, tadi saya jadi tahu, Pak, bagaimana langkah yang harus saya lakukan. Seperti itu, Pak. Oh ya, Pak Mahfud, kalau begitu saya ingin mengharapkan kepada Bapak agar selanjutnya Pak Mahfud lebih menghargai waktu ya yang telah terjadwal. Iya, siap, Pak. Baik, Pak. Ya, terima kasih ya Pak Mahfud sudah bergabung dan mengikuti kegiatan. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih banyak juga, Pak. Karena Bapak sudah banyak membantu saya untuk menemukan bagaimana solusinya, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Mahfud. Semoga nanti insya Allah panjang umur. Sampai ketemu lagi ya di minggu depan dalam kegiatan selanjutnya Pak Mahfud. Untuk itu Pak Mahfud terima kasih banyak sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Mahfud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Oke, untuk skenario percakapan coaching berikutnya dengan tema budaya positif yang kami ambil adalah mengenai ranah religi di wilayah sekolah. Yang menjadi coach adalah saya sendiri, Mahfud Saiful, dan coachnya adalah Iskandar. Iskandar. Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum, Pak Iskandar. Bagaimana kabarnya, Pak? Pak Mahfud, waalaikumsalam. Alhamdulillah baik-baik Pak. Ya, terima kasih sudah hadir di sini, Pak. Eh, Gini, Pak. Eh, Kan ada yang mau ingin diceritakan oleh Bapak Iskandar ini ceritakan kepada saya sore ini. Betul begitu, Pak ya? Ya betul, ini Pak masalahnya. Maksudnya kegiatan keagamaan di sekolah saya, terutama masalah dalam menggerakkan siswa untuk melakukan sholat berjamaah di masjid sekolah. Selama ini Pak, saya merasa saya sendiri yang menggiring dan menggerakkan siswa untuk melakukan sholat berjamaah. Sementara guru yang lainnya tidak ikut membantu Pak. Gimana itu Pak? Oh, jadi seperti itu ya, Pak ya. Iya, Jadi begini, Bapak ini merasa bahwa menggerakkan siswa itu hanya Bapak sendiri tanpa iya. bantuan dari guru-guru lainnya. Begitu ya, Pak Ya, Is? seperti itu Pak Mahfud. Karena saya dapat informasi
dari guru PAI di sekolah lain, kegiatan sholat berjamaah siswa itu berjalan dengan baik karena adanya dukungan dan guru-gurunya di sekolah yang ikut menggerakkan siswanya untuk melaksanakan sholat berjamaah, Pak. Oke, baik. Baik, Pak Is. Karena begini, waktu kita ini sangat singkat. Apa kira-kira menurut atau yang Bapak inginkan, yang Bapak inginkan atau dapatkan dari percakapan kita hari ini? Bisa diceritakan Oh iya, sedikit, Pak? Pak. Iya, oh ya Pak Mahfud. Saya ingin sekali melihat guru-guru lain ikut menggiring dan menggerakkan siswanya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun bukan hanya melihat saja. Cuman saya masih bingung. Gimana sih cara mengajak mereka? Itu bagaimana karena saya takut mereka merasa tersinggung kalau nantinya saya secara langsung mengingatkan kepada teman-teman saya ini, Pak. Oh, begitu rupanya. Jadi, Pak Iskandar ini ingin guru yang lain itu juga ikut membantu menggiring dan menggerakkan siswa untuk sholat berjamaah. Begitu ya Pak Is ya, singkatnya. Oh iya, seperti itu, Pak, menurut saya. Oh, jadi kalau menurut Bapak ikut membantu menggerakkan itu dengan cara bagaimana? Bagaimana sih idealnya, Pak? Ya, yang sebenarnya, yang seharusnya sih guru lain, terutama wali kelasnya. Kemudian itu juga turun ke tiap-tiap kelas untuk mengecek dan melihat serta mengajak siswanya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid sekolah. Dan itu juga bersamaan dengan guru-guru lain yang selain guru agama Kristen ya. Jadi seharusnya itu semua warga sekolah yang beragama Islam harus sama-sama untuk menggiring atau menuntut anak-anak untuk sama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Itu ya keinginan saya, Pak. Oh, jadi berdasarkan masing-masing kepercayaan kan sudah ada tempat-tempat ibadahnya masing-masing. Jadi masing-masing guru yang bersangkutan, Bapak ingin bekerja sama seperti itu ya. Selain itu, Pak, ada lagi tidak? Oh iya Pak, selain itu mereka juga seharusnya memberikan contoh untuk bersama-sama dengan siswa untuk melaksanakan sholat berjamaah, Pak. Oke, baik. Dalam hal ini memang mengajak dan memberi contoh begitu ya Pak idealnya. Jadi kalau Ya, memang begitu idealnya Pak, oke. ya betul itu Pak, betul Pak. Di baik. Kalau misalnya sekarang berdasarkan kata ideal itu Pak, kalau kita buat skala level, misalnya level angka 10 lah yang sempurna. Sekarang kira-kira guru bidang studi yang megang bidang studi agama di sekolah Bapak itu ada di level berapa coba? Mungkin di kisaran angka 6 dan 7 Bapak. Karena belum adanya rasa tanggung jawab yang penuh. Mereka menganggap bahwa kegiatannya adalah kewajiban hanya semata-mata hanya guru PAI saja, Pak. Baik. Pak Iskandar ingin melihat berada di level berapa? Ingin Kalau saya keinginan melihat Bapak. itu Pak, kemungkinan di angka 8 atau 9 saya rasa Pak sudah cukup baik. Oke. Kalau begitu selanjutnya apa yang akan Pak Iskandar lakukan untuk mencapai ke angka yang Bapak inginkan? Strategi apa yang akan Pak Iskandar lakukan? Oh, mungkin Pak harus ada waktu khusus untuk memberikan pemahaman kepada sama guru tentang keutamaan sholat berjamaah. Dan mungkin kita harus sama-sama melakukan kerjasama dari semua pihak yang ada di sekolah ini, sekolah itu. Seperti itu, Pak. Jadi bentuk kooperatif secara kerjasama ya Pak ya. Jadi di antara guru dengan guru bidang studi itu memang hal yang utama Pak. Iya, Jadi betul, kira-kira Pak. selain itu ada lagi tidak Pak? Oh, ada, Pak. Uh, saya juga akan mengajak mereka untuk bersama-sama menggiring dan menggerakkan siswa untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Oke, jadi harus ada waktu ya untuk memberikan pemahaman kepada rekan guru dan mengajak mereka begitu ya Pak. Kapan nih kira-kira waktu yang pas atau yang tepat untuk Uh, itu?
Ya kemungkinan Pak, insya Allah mungkin di sela-sela briefing hari Senin mungkin ya, saya akan meminta izin kepada kepala sekolah dan sekaligus meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk memberikan penguatan pemahaman kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah dan mengajak mereka untuk bersama-sama berkolaborasi untuk menggiring dan menggerakkan siswa melaksanakan sholat berjamaah sehingga seluruh siswa memiliki rasa tanggung jawab untuk membiasakan dirinya untuk melakukan sholat berjamaah, Pak. Baiklah Pak Is, ini kan sudah di penghujung. Kira-kira apa yang Pak Iskandar dapatkan dari si kita bercakap tadi, kita ngobrol di hari ini? Uh, menurut saya itu Pak, di pembicaraan tadi kan saya masih bingung bagaimana cara mengatasi masalah dan bagaimana solusinya. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, saya jadi tahu Pak langkah yang harus saya lakukan. Ya mungkin seperti itu Pak ya. Kalau begitu Pak, saya ingin dengar lagi minggu depan ya. Setelah nanti Ya, Pak Iskandar ngobrol dengan rekan guru yang ada di sekolah yang bersangkutan ya Pak ya. ya siap Pak. Terima kasih ya Pak Iskandar sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Oke. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih banyak juga ini Pak. Bapak sudah membantu saya untuk menemukan solusinya. Terima kasih banyak Pak. Oke, Pak Iskandar sampai ketemu lagi minggu depan ya Pak ya untuk menyampaikan hasilnya. Pak Iskandar ya. Assalamualaikum Oke, siap Pak, warahmatullahi siap. wabarakatuh. Ya, untuk itu kepada Bapak Fasil yang kami hormati dan seluruh teman-teman, itulah hasil percakapan antara saya bersama Pak Mahfud dan untuk itu saya akhiri, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok 4. Baik, Bapak sekalian, kita lanjut ke kelompok 5. Disilakan kelompok 5 Ibu Anissa sama Ibu Yulianti. Ya, terima kasih Pak. Baiklah, untuk di sesi coaching kali ini saya sebagai coach dan Ibu Yulianti sebagai coachee. Untuk suasananya ini Iya Ibu Sari, betul Ibu Sari. Jadi kalau memang Pak Mahfud bisa mengerjakannya itu, membagi pekerjaannya, boleh karena nanti saya akan menyuruh Pak Noel untuk membantu Ibu. Kira-kira Bu, kapan itu rencananya akan dibicarakan dengan Pak Mahfud? Kapan Ibu akan ketemu kira-kira? Supaya Ibu secepatnya Bu. Iya. Secepatnya Bu, karena ini lomba perpustakaan ini tinggal seminggu lagi Bu. Jadi Iya. mungkin ya besok saya sudah akan memanggil Pak Mahfud untuk berbicara empat mata, menanyakan dulu dia apa kendalanya, apakah masih bisa bergabung atau tidak dengan kami mempersiapkan lomba perpustakaan. Jika memang tidak, berarti memang saya harus meminta bantuan satu orang lagi membantu saya di perpustakaan. Seperti itu. Oke. Iya, jadi besok rencananya Ibu Sari akan ketemu dengan Pak Mahfud dan nanti Pak Noel besok juga akan saya suruh ketemu sama Ibu Sari untuk langsung membantu Ibu Sari di perpustakaan. Oke Ibu Sari, saya tunggu loh. Saya tunggu loh jawabannya. Iya, terima kasih banyak nih Ibu Mut. Iya. Nanti hasil dari percakapan saya dengan Pak Mahfud akan saya laporkan pada Ibu kembali. Iya Bu Sari. Saya tunggu nanti. Iya. Terima kasih. Baik Bu. Oke Bu Sari. Saya permisi dulu ya Bu, soalnya masih banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. Oh iya Ibu Sari. Silakan Ibu Sari. Iya. Kalau begitu saya permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Upload untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya untuk kelompok 4 disilakan. Kelompok 4. Pak Iskandar sama Pak Mahfud. Ya, siap Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas kesempatan Bergema, bergema, Pak. aktifkan Bergema. Mungkin baku dekat itu Pak. Jadi baku Harus baku jauh, Pak. Iya. Kita buka rekaman, kan ibu direkam ya. Master rekaman dulu. Sudah boleh. Ya, di sini Pak kami menceritakan tentang skenario percakapan coaching, yang mana di sini tema awal kami bawa itu adalah manajemen diri. Saya sendiri selaku coach dan Mahfud selaku coaching. Untuk itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami akan mulai. Assalamualaikum Pak Mahfud, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Pak Mahfud sudah hadir di sini dalam kolaborasi kita di sore hari ini. Ini Pak Mahfud, masalah kegiatan Drukol, apa masalah Bapak hadapi sehingga dalam mengikuti kegiatan ini lambat, sehingga saya sendiri sudah merasa resah sama Bapak, karena kita satu kelompok untuk kegiatan coaching, sementara kegiatan sudah berlangsung. Nah, ini kegiatan sudah kurang lebih 30 menit yang lalu, Bapak baru bergabung. Iya, betul, Pak. Begini, Pak. Saya mau menjelaskan sedikit kenapa. Karena saya ini juga dapat informasi memang tadi bahwa kegiatan coaching sudah berlangsung. Jadi saya minta maaf sekali lagi Pak Is. Juga alhamdulillah saya mengucapkan syukur kepada Bapak Fasil yang di mana banyak sekali sudah melakukan yang terbaik buat saya. Kemudian beliau juga mengingatkan saya untuk menghubungi saya tadi untuk segera bergabung dengan Pak Is karena Bapak sudah lama menunggu di kegiatan coaching di ruang virtual. Iya, Pak. Oke, baik Pak Mahfud. Karena waktu kita tidak banyak lagi, apa kira-kira yang ingin Bapak lakukan dalam kegiatan ini? Oke, ini Pak. Saya ingin sekali Pak untuk mengikuti ini dengan baik dan secara maksimal Pak. Itu saja tujuan saya. Ya betul itu Pak Mahfud. Terima kasih Pak Mahfud atas kerjasamanya. Semoga harapan saya kita dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik ya. Ya betul Pak. Iya Pak. Ya, menurut Bapak apa rencana ke depan agar dalam setiap kegiatan Drukol tidak terulang lagi dengan hal yang sama Pak Mahfud? Jadi seperti begini Pak. Baiklah, saya akan mengonfirmasi kembali baik itu di tempat kerja saya ataupun dengan teman-teman yang CGP lain, di mana dalam hal ini saya mengonfirmasi penyesuaian jadwal saya di tempat kerja saya agar supaya tidak bertabrakan lagi dengan kegiatan CGP ini, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, selain itu ada lagi tidak? Ada Pak, iya Pak. Selain itu saya ingin juga harus melalui kegiatan ini saya ingin harus disiplin dan bisa memanajemen waktu saya Pak. Ya, selain itu saya harus selain itu Pak Mahfud, ke depannya semoga Bapak betul-betul yang bersungguh-sungguh untuk mengikuti kegiatan CGP ini ya. Iya Pak. Siap Pak Iskandar, karena selama ini saya menyadari memang kekeliruan dan kehilapan saya tidak disiplin waktu karena saya belum bisa manajemen waktu secara maksimal, Pak. Ya, kalau misalnya sekarang idealnya itu menurut Pak Mahfud di level angka, maksud saya Pak Mahfud, kalau misalnya sekarang idealnya itu di level di angka 10. Nah, sekarang kalau Pak Mahfud itu sendiri ada di level berapa?
Em, mungkin kisaran 4 atau 5 karena ya belum ada rasanya tanggung jawab penuh mungkin dari saya, Pak. Oh ya begitu ya. Pak Mahfud, kalau melihat teman-teman CGP lain berada di level angka berapa menurut Pak Mahfud? Maybe ya di angka 7 atau 8 saya rasa sudah cukup baik dibanding saya, Pak. Oh begitu ya. Pak Mahfud, apa yang akan Pak Mahfud lakukan untuk mencapai uh, ke angka 7 atau 8 itu, dan strategi apa yang akan Bapak lakukan? Jadi begini Pak Iskandar, mungkin harus ada waktu khusus buat saya untuk kita saling share, berbagi tentang bagaimana keutamaan tentang memanajemen waktu itu sendiri, Pak. Mungkin itu, Pak. Oh ya begitu ya. Jadi selain itu ada lagi tidak Pak Mahfud? Iya, Pak, ada. Saya juga akan berusaha lebih baik untuk dalam tugas dan tanggung jawab saya untuk mengisi apapun yang ada di LMS karena selama ini memang saya sangat-sangat istilahnya terbengkalai di bagian LMS karena mengerjakan suatu hal yang ada di tugas-tugas lainnya di luar, Pak. Iya, Pak. Ya Alhamdulillah Pak Mahfud, kalau seperti itu tentunya jadi harus ada waktu untuk melakukannya. Baik Pak Mahfud, ini kan sudah di ujung sesi. Ya, apa yang didapatkan dari sesi percakapan kita hari ini? Em, di awal pembicaraan tadi, Pak, kan itu saya itu masih bingung. Bingung bagaimana cara mengatasi masalah ini, problem ini, Pak. Dan bagaimana solusinya. Tapi ketika setelah kita mengobrol, tadi saya jadi tahu, Pak, bagaimana langkah yang harus saya lakukan. Seperti itu, Pak. Oh ya, Pak Mahfud, kalau begitu saya ingin mengharapkan kepada Bapak agar selanjutnya Pak Mahfud lebih menghargai waktu ya yang telah terjadwal. Iya, siap, Pak. Baik, Pak. Ya, terima kasih ya Pak Mahfud sudah bergabung dan mengikuti kegiatan. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih banyak juga, Pak. Karena Bapak sudah banyak membantu saya untuk menemukan bagaimana solusinya, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Mahfud. Semoga nanti insya Allah panjang umur. Sampai ketemu lagi ya di minggu depan dalam kegiatan selanjutnya Pak Mahfud. Untuk itu Pak Mahfud terima kasih banyak sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Mahfud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sih kotak ya banyak tuh. Oh iya. Sampai Oke, untuk skenario percakapan coaching berikutnya dengan tema budaya positif yang kami ambil adalah mengenai ranah religi di wilayah sekolah. Yang menjadi coach adalah saya sendiri, Mahfud Saiful, dan coachnya adalah Iskandar. Iskandar. Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum, Pak Iskandar. Bagaimana kabarnya, Pak? Pak Mahfud, waalaikumsalam. Alhamdulillah baik-baik Pak. Ya, terima kasih sudah hadir di sini, Pak. Gini, Pak. Kan ada yang mau ingin diceritakan oleh Bapak Iskandar ini ceritakan kepada saya sore ini. Betul begitu, Pak ya? Ya betul, ini Pak masalahnya. Maksudnya kegiatan keagamaan di sekolah saya, terutama masalah dalam menggerakkan siswa untuk melakukan sholat berjamaah di masjid sekolah. Selama ini Pak, saya merasa saya sendiri yang menggiring dan menggerakkan siswa untuk melakukan sholat berjamaah. Sementara guru yang lainnya tidak ikut membantu Pak. Gimana itu Pak? Oh, jadi seperti itu ya, Pak ya. Iya, Jadi begini, Bapak ini merasa bahwa menggerakkan siswa itu hanya Bapak sendiri tanpa iya. bantuan dari guru-guru lainnya. Begitu ya, Pak Ya, Iskandar? seperti itu Pak Mahfud. Karena saya dapat informasi
dari guru PAI di sekolah lain, kegiatan sholat berjamaah siswa itu berjalan dengan baik karena adanya dukungan dan guru-gurunya di sekolah yang ikut menggerakkan siswanya untuk melaksanakan sholat berjamaah, Pak. Oke, baik. Baik, Pak Is. Karena begini, waktu kita ini sangat singkat. Apa kira-kira menurut atau yang Bapak inginkan, yang Bapak inginkan atau dapatkan dari percakapan kita hari ini? Bisa diceritakan Oh iya sedikit, Pak? Pak. Iya Pak Mahfud. Saya ingin sekali melihat guru-guru lain ikut menggiring dan menggerakkan siswanya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun bukan hanya melihat saja. Cuman saya masih bingung. Gimana sih cara mengajak mereka? Itu bagaimana karena saya takut mereka merasa tersinggung kalau nantinya saya secara langsung mengingatkan kepada teman-teman saya ini, Pak. Oh, begitu rupanya. Jadi, Pak Iskandar ini ingin guru yang lain itu juga ikut membantu menggiring dan menggerakkan siswa untuk sholat berjamaah. Begitu ya Pak Is ya, singkatnya. Oh iya, seperti itu, Pak. Menurut saya. Oh, jadi kalau menurut Bapak ikut membantu menggerakkan itu dengan cara bagaimana? Bagaimana sih idealnya, Pak? Ya, yang sebenarnya, yang seharusnya sih guru lain, terutama wali kelasnya. Kemudian itu juga turun ke tiap-tiap kelas untuk mengecek dan melihat serta mengajak siswanya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid sekolah. Dan itu juga bersama dengan guru-guru lain yang selain guru agama Kristen ya. Jadi seharusnya itu semua warga sekolah yang beragama Islam harus sama-sama untuk menggiring atau menuntut anak-anak untuk sama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Itu ya keinginan saya, Pak. Oh, jadi berdasarkan masing-masing kepercayaan kan sudah ada tempat-tempat ibadahnya masing-masing. Jadi masing-masing guru yang bersangkutan, Bapak ingin bekerja sama seperti itu ya. Selain itu, Pak, ada lagi tidak? Oh iya, Pak. Selain itu mereka juga seharusnya memberikan contoh untuk bersama-sama dengan siswa untuk melaksanakan sholat berjamaah, Pak. Oke, baik. Dalam hal ini memang mengajak dan memberi contoh begitu ya Pak idealnya. Jadi Ya, kalau memang begitu idealnya Pak, oke. ya betul itu, Pak. Betul, Pak. Di baik. Kalau misalnya sekarang berdasarkan kata ideal itu Pak, kalau kita buat skala level, misalnya level angka 10 lah yang sempurna. Sekarang kira-kira guru bidang studi yang megang bidang studi agama di sekolah Bapak itu ada di level berapa coba? Mungkin di kisaran angka 6 dan 7, Bapak. Karena belum adanya rasa tanggung jawab yang penuh. Mereka menganggap bahwa kegiatannya adalah kewajiban hanya semata-mata hanya guru PAI saja, Pak. Baik. Pak Iskandar ingin melihat berada di level berapa? Ingin Kalau saya keinginan melihat Bapak. itu, Pak, kemungkinan di angka 8 atau 9 saya rasa Pak sudah cukup baik. Oke. Kalau begitu selanjutnya apa yang akan Pak Iskandar lakukan untuk mencapai ke angka yang Bapak inginkan? Strategi apa yang akan Pak Iskandar lakukan? Oh, mungkin Pak harus ada waktu khusus untuk memberikan pemahaman kepada sama guru tentang keutamaan sholat berjamaah. Dan mungkin kita harus sama-sama melakukan kerjasama dari semua pihak yang ada di sekolah ini, sekolah itu. Seperti itu, Pak. Jadi bentuk kooperatif secara kerjasama ya Pak ya. Jadi di antara guru dengan guru bidang studi itu memang hal yang utama Pak. Jadi Iya, betul, kira-kira Pak. selain itu ada lagi tidak Pak? Oh, ada, Pak. Uh, saya juga akan mengajak mereka untuk bersama-sama menggiring dan menggerakkan siswa untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Oke, jadi harus ada waktu ya untuk memberikan pemahaman kepada rekan guru dan mengajak mereka begitu ya Pak. Kapan nih kira-kira waktu yang pas atau yang tepat untuk Uh, itu?
Ya kemungkinan Pak, insya Allah mungkin di sela-sela briefing hari Senin mungkin ya, saya akan meminta izin kepada kepala sekolah dan sekaligus meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk memberikan penguatan pemahaman kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah dan mengajak mereka untuk bersama-sama berkolaborasi untuk menggiring dan menggerakkan siswa melaksanakan sholat berjamaah sehingga seluruh siswa memiliki rasa tanggung jawab untuk membiasakan dirinya untuk melakukan sholat berjamaah, Pak. Baiklah Pak Is, ini kan sudah di penghujung. Kira-kira apa yang Pak Iskandar dapatkan dari si kita bercakap tadi, kita ngobrol di hari ini? Menurut saya itu Pak, di pembicaraan tadi kan saya masih bingung bagaimana cara mengatasi masalah dan bagaimana solusinya. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, saya jadi tahu Pak langkah yang harus saya lakukan. Ya mungkin seperti itu Pak ya. Kalau begitu Pak, saya ingin dengar lagi minggu depan ya. Setelah nanti Ya, Pak Iskandar ngobrol dengan rekan guru yang ada di sekolah yang bersangkutan ya Pak ya. ya siap Pak. Terima kasih ya Pak Iskandar sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Oke. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih banyak juga ini Pak. Bapak sudah membantu saya untuk menemukan solusinya. Terima kasih banyak Pak. Oke, Pak Iskandar, sampai ketemu lagi minggu depan ya, Pak ya, untuk menyampaikan hasilnya. Pak Iskandar ya, Assalamualaikum Oke, siap Pak, warahmatullahi siap. wabarakatuh. Ya, untuk itu kepada Bapak Fasil yang kami hormati dan seluruh teman-teman, itulah hasil percakapan antara saya bersama Pak Mahfud. Dan untuk itu saya akhiri, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok 4. Baik, Bapak sekalian, kita lanjut ke kelompok 5. Disilakan kelompok 5, Ibu Anissa sama Ibu Yulianti. Ya, terima kasih Pak. Baiklah, untuk di sesi coaching kali ini saya sebagai coach dan Ibu Yulianti sebagai coachee. Untuk suasananya ini akan secara melalui daring. Iya, ini kita mulai saja. Assalamualaikum Ibu Yulianti, selamat sore.